Wiku memuji ngesti sawiji turun gunung membawa kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam perdamaian. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan mengenai penjelasan makna ramalan Raden Ngabai Ronggowarsito secara lebih mendalam agar benang merahnya bisa terlihat dengan jelas, sehingga apa yang tersirat di dalamnya bisa kita ambil hikmahnya. Dalam ramalan Raden Ngabai Ronggowarsito, pada intinya menyebutkan bahwa besok bangsa Indonesia akan mengalami zaman edan, yang berarti masuk ke zaman kolo tido atau zaman keraguan yang membawa kekacauan dan malapetaka. Dalam perjalanannya, berakhirnya zaman ini disebutkan dalam bahasa Jawa. Waluyane negoro besok yen ono wiku memuji ngesti sawiji, sabuk lebu lir majnun gelibetan tudang tuding anacahake sakabehing mong. Yo ing kono jaman kala tido malih dadi jaman kala subuh. Bangsa Indonesia akan mengalami zaman kebenaran manakala sudah ada pergantian zaman, yaitu dari zaman kala tido berganti menjadi zaman kala subuh, yang ditandai dengan munculnya seorang tokoh yang bergelar Wiku Memuji Ngesti Sawiji. Ini menunjukkan bahwa tokoh tersebut merupakan kunci adanya perubahan zaman. Perubahan zaman nanti harus melalui jembatan terlebih dulu. Tidak terjadi begitu saja. Apalagi perubahan ini menyangkut suatu peristiwa yang besar. Pasti ada tanda-tandanya yang mengandung maksud agar kejadiannya bisa diantisipasi dengan baik. Wiku memuji ngesti sawiji, itulah sebagai jembatan adanya perubahan zaman dari kala tido menjadi kala subuh. Di sisi lain, rakyat yang memahami tentang jongko atau ramalan itu juga berperan sebagai jembatan akan adanya perubahan zaman. Dari itu, jongko ini sudah jauh-jauh hari diwartakan dan disebarluaskan agar rakyat mengetahui sebelumnya. Datangnya jongko ini berasal dari Tuhan, terutama yang berkaitan dengan akhir zaman. Untuk itu, kami hanya menerangkan makna perlambang
simbol, dan sanepo yang terdapat dalam ramalan Raden Ngabei Ronggowarsito agar tidak salah dan gagal paham, dengan harapan khalayak bisa mampu menangkap apa yang tersirat dalam jangka atau ramalan atau prediksi tersebut. Zaman kala tido, zaman keraguan akan kebenaran. Maksudnya bahwa di zaman ini kondisi kebanyakan manusia, baik moral, mental, maupun spiritualnya, mengalami kekacauan. Keberadaan agama, filsafat, dan Tuhan selalu diabaikan, dan hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri, sehingga mengalami keraguan akan kebenaran, baik yang berkaitan dengan masalah ketuhanan maupun menyangkut kemanusiaan. Karena dirinya didominasi oleh kuatnya sikap keraguan, akibatnya antara benar dan salah menjadi tidak jelas. Dampaknya banyak hukum atau aturan yang tidak bisa ditegakkan, korupsi merajalela, nilai kemanusiaan hilang, banyak berita hoax atau fitnah yang muncul di media sosial, benar dianggap salah, salah dianggap benar, atau anomali. Zaman edan, zaman kegilaan. Maknanya akibat dari kondisi moral, mental, dan spiritualnya yang mengalami kekacauan, maka banyak yang terjangkit penyakit gila, seperti gila jabatan, kedudukan, kekuasaan, kehormatan, kebenaran, harta benda, popularitas, viral, dan sebagainya, yang intinya adalah kelakuan gila yang bersifat keduniawian. Wiku memuji ngesti sawiji, sabuk lebu, lir majenun, gelibetan, tudang tuding, anacahake sakabehing wong. Artinya, seorang yang sudah tidak ada lagi mempunyai kemelekatan dengan alam lahiriah seperti benda, tumbuhan, hewan, dan manusia. Tidak punya kemelekatan dengan alam gaib seperti orang sudah meninggal, malaikat, surga, dirinya sendiri, sehingga keakuannya sudah lenyap. Kemelekatannya hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti seorang biku. Dengan demikian, dia sudah tidak takut dengan siapapun. Siapapun yang salah akan diingatkan tanpa tidak pandang bulu, seperti layaknya senjata cakra yang ketika dilepaskan akan terbang memutar ke semua arah. Jadi siapapun akan kena. Berbeda dengan pisau,
mekanisme kerjanya akan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sedangkan silet mekanisme kerjanya tajam ke atas juga ke bawah, tetapi tumpul ke samping, kiri, dan ke kanan. Zaman Kala Suba. Reaksi rakyat menuntut kebenaran. Zaman ini muncul akibat dari adanya berbagai ketimpangan dalam kehidupan real di masyarakat. Tidak adanya kepuasan rakyat di hampir semua lini kehidupan. Rakyat hanya merasa menjadi korban, sehingga kesabarannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Bersamaan dengan itu, muncullah tokoh bergelar Wiku Memuji Ngesti Sawiji yang diberi tugas oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menegakkan kebenaran. Inti ramalan Raden Ngabei Ronggowarsito adalah bahwa terjadinya perubahan zaman yang lebih baik, kuncinya ada pada Wiku Memuji Ngesti Sawiji. Pada kondisi sekarang ini, Sang Wiku itu sudah turun gunung Mandito dan mulai menjabarkan Dinul Tauhid di lereng Gunung Lawu, RT 2, RW 2, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Wajahnya seperti ini. Saat ini waktunya sudah tepat untuk dikatakan sebagai zaman edan atau zaman Kala Tido. Pada giliran berikutnya, semuanya diserahkan kepada rakyat Indonesia. Jika bersedia atau mau menerima tokoh tersebut, maka zaman Kala Suba akan bisa diwujudkan di bumi Nusantara ini. Sebaliknya, apabila menolak atau tidak mau menerima, maka bangsa ini akan terus berada dalam kegelapan dengan semakin merajalelanya keangkara murkaan di semua lini kehidupan. Sekian kabar dari kami. Mudah-mudahan ini semua bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Kami menjadi jembatan antara Wiku Memuji Ngesti Sawiji dengan rakyat untuk mengawal pergantian zaman dari Kala Tido ke Kala Suba. Jika semua ini yang kami sampaikan terdapat kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Langit, Sedulur Sinorwedi SP.